Nah, oke, selamat malam semuanya. Gimana nih, sehat? Semoga sehat ya. Nah, jadi malam ini itu kita study jam-nya, ini materinya kita ke bikin API sederhana gitu. Itu linknya udah aku kasih di ini di chat di Discord. Nah, itu kalau kalau kalian buka itu ntar masuknya ke sini kan. Nah, buat aku udah nyiapin PDF-nya, semacam tutorialnya gitu. Selama berjalannya study jam ini, ntar sampai akhir kita bahas ini semua gitu. Nah, ini pada tunggu di sini. Ini itu ada di folder tutorial itu. Khusus yang Postman ini sebenarnya teman-teman itu bisa. Ini kenapa nggak bisa di copy? Postman itu bisa lewat aplikasinya, bisa lewat webnya langsung, atau kalau aku di sini itu pakai ini, pakai mana Postman? Nah, ini ada Postman di sini. Jadi bisa pakai langsung di ini di VS Code-nya. Sebentar aja. Itu terus, nah mungkin langsung aja mulai ya. Ini pertama, teman-teman clone dulu ini pakai command ini. Atau kalau kalau nggak bisa di copy, kalian download aja ya. Download ini, terus kalian buka. Ini kita clone, kalian buka terminal. Kan terminal Arjosari ya. Terminal di laptop. Buka terminal, terus kalian copy aja yang tadi ini. Ini nih, yang paling atas tuh. Sebelum kalian copy, kalian masuk dulu ke folder yang kalian mau pakai ya. Contohnya di sini aku bukanya di mau buka di dokumen, terus ada aku bikin study jam gitu. Nah, cara masuknya itu kalian cd dokumen, kalian pencet tab aja biar cepat. Nah, itu. Nah, dokumen, terus nama foldernya kalian ini barusan. Study jam gitu. Study jam. Nah, ini kalian enter. Nah, udah masuk ke foldernya. Nah, baru kalian paste. Itu, paste, kalian tunggu bentar. Nah, udah. Kalau udah, kalau kalian lihat di sini, ini ada nih di sini. Nah, ini udah download. Nah, ini isinya sama kayak yang ini. Ini kan sama kan, mirip kan? Nah, itu. Tuh, cara nge-clone dari GitHub. Tuh. Nah, kalau udah, kalian tinggal apa next. Selanjutnya itu masuk ke foldernya, terus ini. Kalian masuk ke foldernya ini, cd belajar PI. Cara masuknya ini pakai cd ya, cd. Itu bakalan masuk ke sebuah folder gitu. Itu belajar, kita pencet tab biar cepet. Nah, kalau udah, kalian enter. Nah, masuk ke foldernya gitu. Kalau kalian tulis ls, terus kalian enter, ini bakalan muncul semua file-filenya kan, kayak gini, muncul semua. Nah, kalau udah, kita yang pertama harus kita lakuin itu adalah install dependensinya gitu. Jadi ini udah aku bikin kayak dependensi itu semacam kayak library-nya gitulah. Nah, library-nya buat ngejalanin si project-nya ini gitu. Nah, pertama itu kita harus install itunya dulu. Cara installnya itu kita coba buka lewat VS Code. Cara bukanya kalian code terus spasi titik ini
Nah, ntar buka VS Code-nya di folder yang kalian ini tadi. Yes, yes. Nah, terus kalian buka ini ya, terminalnya ya, lewat sini. Caranya ini di menu yang atas ini kan ada terminal tuh, ini. Terminal, kemudian new terminal. Itu. Di menu yang atas di sini. Mod ID. Oke, udah ya, udah beres ya, ini. Udah beres. Kita lihat di sini. Oke, udah beres sih. Ke mod ID-nya tadi udah beres. Nah, kalau udah, kita coba buka-buka ini dulu ya, projectnya dulu. Nah, di sini contohnya, buat bikin API di Fiverr, ini caranya gini. Pertama kita bikin dulu si Fiverr-nya itu gitu. Dengan cara ini fiber.new. Nah, ini kita masukin ke variabel namanya app gitu. Sebenarnya bebas sih, boleh app, boleh API gitu misalnya, atau apa bebas. Nah, tapi di sini kita pakai. Kalau lihat di dokumentasinya, ini create new Fiverr names instance gitu. Jadi pada intinya ini bikin instance si Fiverr barunya gitu. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, di sini kita bikin sebuah root gitu ya. Nah, nanti perihal root ini kita pelajari nanti ya, nggak perlu paham sekarang dulu. Ini kita nyoba dulu gitu. Kita bikin root ini kayak gini. Terus di sini kita return ini kan intinya pada ini kan sebuah function ya. Func bla 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 bla. Ini namanya function, terus kemudian kita return ngirim sebuah string gitu. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya nanti kita cobalah. Nah, terus yang terakhir di baris terakhir ini app.listen 3000. Nah, 3000 ini maksudnya portnya ya. Kalau di website kan kita mengenal namanya port gitu. Nanti berjalan di port 3000 itu di server internal server kita ya, atau di localhost lah gitu. Nah, kita coba jalanin ya. Nah, ini di sini kita coba jalanin pakai go run. Kecilan nggak ya? Go run titik slash gitu ya. Go run titik slash. Semoga nggak kekecilan ya. Go run titik slash. Nah, kalau udah, teman-teman enter. Kita tunggu bentar laptopnya lemot. Nah, ini udah. Kalau muncul kayak gini, pop up kayak gini, kelihatan gini. Kalian allow aja ya kalau muncul pop up, allow. Nah, udah. Kalau udah, kalian coba perhatian di sini di Fiverr bla 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 bla. Di sini yang di bawahnya ini ada kayak semacam link website gitu. Nah, ini 127 bla 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 bla. Ini kan IP lokal kita ya, IP lokal. Terus diarahin ke port 3000 sesuai sama yang ditulis di sini. Kalau di sini teman-teman tulisnya 5000 misalnya, itu nanti bakalan diarahin ke 5000 gitu. Nah, ini kita coba buka, kita copy. Nah, kalau udah di copy, kita buka di browser ya, coba apa yang akan terjadi. Kita coba buka di browser. Nah, ternyata kalau kita buka di browser, link yang dikasih tadi, ini muncul tulisan kayak gini. Belajar bareng API sederhana. Sesuai sama yang ada di sini. Tuh. Nah, kita coba batalin dulu deh. Kita coba ubah. Buat nge-cancelnya, itu pakai CTRL-C ya. Ctrl C, Ctrl C. Nah, ini exit ya. Oke, kalau udah, kita coba di sini kita coba tambahin misalnya tadi jam 1 kayak gitu. Kita save, jangan lupa di save ya. Kita save. Kita run lagi, run titik slash.
Nah, itu. Terus kita refresh lagi ini yang di sini. Nah, muncul kayak gini. Tak perlu lagi ya kalau muncul ini. Nah, muncul di sini ditambahin tuh study jam 1 gitu masuknya. Nah, ini ada banyak fungsi lagi ya nanti. Kita misalnya bisa ngirim data JSON, bisa ngirim gambar dan seterusnya gitu. Tapi itu entar lah gitu. Itu advance-nya gitu. Itu nggak dipelajarin malam ini. Nah, gitu. Jadi ini contohnya kayak gitu. Nah, gitu. Oke, next. Kita lihat apa next-nya. Sampai mana tadi? Oke, kita coba lihat-lihat terkait Fiber ya, si Fiber ya. Nah, di Fiber ini itu dia adalah framework web gitu. Jadi dia sebuah framework web gitu ya, buat bikin web API lah ya, yang sangat cepat untuk Go. Nah, ini terinspirasi dari Express.js gitu. Nah, kalau teman-teman dari JavaScript mungkin yang tahu Node.js itu mungkin teman-teman tahu Express.js. Nah, si Fiber ini pendekatannya mirip kayak gitu. Ini punya beberapa keunggulan. Ini bisa teman-teman baca Zero Memory Allocation, API mirip Express, gitu. Terus ada middleware support. Nah, middleware ini nanti ada pembahasan sendiri ya, gitu. Di study jam berapa ya? 2 atau 3 gitu ntar ya. Nah, itu terus routing yang fleksibel, berhubungan untuk parameter gitu. Parameter ntar kita pelajari di bawah. Terus static file serving gitu. Jadi teman-teman bisa ngirim file apa aja sama kayak yang aku bilang tadi gitu. Bisa gambar misalnya itu gitu. Atau ngirim file HTML gitu ya. HTML dalam artian kata teman-teman bisa sebenarnya bikin front end dipakai si Fiber ini bisa-bisa aja sebenarnya gitu ya. Bisa aja sebenarnya gitu. Tapi kita nggak pelajarin itulah ya. Gitu. Terus ini contohnya kayak gini. Ini kurang lebih mirip lah ya sama kayak yang codingan yang di VS Code. Ini contohnya kayak gini codingannya gitu. Ini root dasar gitu. Ini function gitu. Nah, oke, next ya. Kita masuk ke root sama handler. Ya gitu. Nah, root sama handler ini apa? Nah, root sama handler ini itu disebutnya root ya. Semoga kelihatan ya. Ini disebutannya root yang di dalam string ini, yang slash ini. Terus ini namanya handlernya gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika suatu klien gitu ya, atau front end-nya gitu, atau website-nya gitu, atau mungkin kliennya aplikasi Android-nya gitu. Itu ketika klien ini mengunjungi si root ini gitu ya, si slash gitu ya. Artinya kan kalau slash kan berarti si link ini nih http bla 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 itu. Terus ini kan sebenarnya kan di belakangnya ada slash gitu ya, yang enggak tertulis gitu ya, ada slashnya gitu. Artinya ketika tadi kita buka ini tuh kita sebenarnya mengunjungi si slash gitu kayak gini tuh. Cuma ini bisa nggak ditulis kan gitu, maksudnya gitu. Coba kita enter. Nah, hasilnya kan sama aja kan gitu. Tuh. Artinya ketika si klien ini bisa web, bisa juga si Postman yang belakang kita coba. Ini udah muncul Postman tadi, error. Ikut saya. Terus ketika ini dikunjungi, maka si Fiber ini akan menjalankan si function ini. Nah, function ini disebut handler gitu. Nah, ini ketika kita return, ini dia bakalan ngirim string gitu, belajar bla 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 bla. Kalau kita buka dokumentasi ini, dia bilang ini fungsi ini c.sendString ini dia sendString set http response body for string type gitu. Tuh, jadi dia ngirim respon ya, dalam bentuk string atau dalam bentuk teks gitu. Jadi maksudnya gitu. Nah, gitu ya. Itulah kenapa ketika kita buka nih di website, muncul tulisan ini gitu. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Oke, next.
Lanjut kita coba-coba dulu ya. Ini kita bikin kayak gini. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini kan ini dipisah ya fungsinya. Ini bisa juga dipisah sebenarnya gitu. Dengan cara kita coba pisahin nah. Nah, di sini kita bikin function. Ini kita copy returnnya. Terus kita fungsinya misalnya kita taruh di sini. Nah, function. Nah, ini pilih yang bawah ya. Nah, ini udah ditulisin, udah dibantu. Function misalnya ini cobain. Itulah ya, cobain. Random banget namanya ya. Nah, ini kita parameternya kita butuh C ini berupa pointer ke fiber.context ya, ctx. Sama kayak gini. Ya, mirip. Ini kembaliannya itu berupa error gitu. Kembaliannya berupa error, kita paste. Terus kita coba buat nyoba routingnya, kita coba lagi bikin lagi lah ya. Kita bikin root lagi. Cobain 2 gitu misalnya. Cobain 2. Aku tadi copy paste. Terus di sini return ini bisa banyak ya, nggak cuma string ya, seperti yang aku bilang tadi. Nggak cuma ngirim string, tapi bisa ngirim banyak hal gitu. Nah, ini misalnya kita bisa ngirim berupa JSON. Nah, tuh. JSON ini dia berupa, ini yang bakalan kita sering pakai ya. JSON itu JavaScript Object Notation gitu. Teman-teman bisa pelajari JSON tersendiri ya. Intinya dia bentuknya kayak map gitu. Kita coba di sini fiber map kayaknya. Ya. Fiber.map ini misalnya nama Eban. Iya adalah title mungkin ya, title apa ya, apa aja boleh deh, apa aja boleh. Nah, teman-teman bisa tulis kayak gini, title terus description gitu misalnya. Kita tulis description ini apa aja boleh dibikin description. Nah, itu misalnya contoh ya. Nah, terus di sini ini kita hapus. Terus kita ganti dengan si cobain ini. Cobain. Nah, terus kita bikin satu lagi misalnya. Kita bikin satu lagi. Sama-sama get. Nanti kita pelajari terkait si get ini maksudnya apa. Kita untuk sementara kita bikin sama-sama get dulu. Misalnya apa ya? Coba lagi. Nggak pakai spasi ya. Ini jangan dibikin spasi gini ya. Gitu. Jadi coba lagi gini aja. Dia nggak bisa. Oke, kita coba save. Terus kita restart server kita. Restart. Klik Ctrl C buat matiin yang barusan kita jalanin. Terus kita run lagi. Oke, kita refresh. Apakah hasilnya sama? Oke, hasilnya sama ya. Tuh, jadi boleh ditulis kayak gini, dipisah-pisah kayak gini boleh. Ini kenapa error is unused? Oh, sorry. Cobain 2. Ini salah manggilnya. Sama-sama cobain tadi. Oke, kita save, kita jalanin ulang. Nah, kita coba ke sini coba ya. Kita ini terus coba lagi misalnya. Coba lagi gitu ya, sesuai sama yang tadi kita tulis ya. Coba lagi, kalau kita coba lagi jadinya kayak gini nih. Nah, kayak gini, muncul data-data kayak gini. Ini data JSON namanya, gitu ya. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita ngarahin ke
endpoint gitu ya, atau root yang kita nggak ada di sini gitu. Misalnya kita nggak ada gitu, nggak ada kan nggak ada ya, nggak ada kan nggak ada, nggak ada. Nah, cannot get nggak ada, dia nggak bisa karena emang kita nggak bikin. Itu yang terjadi kalau kita ngarahin ke endpoint yang kita nggak definisiin di sini gitu. Gitu. Jadi secara konsep pada intinya adalah kita bikin sebuah app gitu ya, app terus kita definisiin rootnya apa aja gitu ya. Terus kita jalanin si servernya. Cara ngejalaninnya pakai app.listen ini gitu. Kayak gitu. Secara konsep kayak gitu. Ya. Oke, kita close dulu. Kita pelajari konsep-konsep di ini di Fiber. Ini root dan handler. Ya, root dan handler udah kita pelajari ya. Itu jadi root ini tuh ininya gitu ya. Ininya gitu. Terus handler ini si ininya gitu. Si handlernya. Ini juga handler gitu. Pada intinya handler itu berupa functionnya gitu. Ketika root ini dipanggil mau ngejalanin apa gitu. Pada intinya kayak gitu. Oke. Next. Nah, ini kita pelajari terkait ini. Penjelasan komponen-komponen ini. Root methods Fiber mendukung HTTP methods seperti berikut. Get, post gitu. Misalnya ini untuk get, ini untuk post gitu. Nah, ini kita coba tadi nyobanya pakai get doang ya. Ini bisa kita pakai post. Kita pakai post. Ini juga boleh. Post ini. Ya. Post. Kita coba lihat contohnya ini di sama aja. Jadi mungkin ku jelasin ya ini. Jadi ada methods namanya ya. Ada root methods. Ada root terus ada metodenya atau metodenya. Nah, apa itu root methods? Root methods-nya adalah metode yang wajib dikirim klien, itu bisa berupa web atau aplikasi front end ya gitu. Untuk spesifikasi permintaan gitu. Jadi harus spesifik nih permintaannya buat apa gitu. Nah, contohnya ada banyak ya, ada banyak. Terus yang sering dipakai itu ini. Ada get. Kalau get itu buat ini kelihatan apa? Mana tadi? Oh, bawah. Oke, sorry. Tas. Kalau get ini fungsinya untuk ngambil data ya. Artinya ketika kita ngejalanin tadi, ini kan pada intinya ngambil data kan. Ini ada sebuah data berupa tulisan teks biasa di servernya kita, terus diambil sama si front end-nya, sama si kliennya gitu. Intinya kayak gitu. Nah, kalau post ini untuk eksekusi atau ngirim data gitu. Jadi contoh misalnya teman-teman daftar di sebuah website gitu, daftar di website atau itu kan biasanya daftar sign up di website apapun itu. Ketika kalian klik sign up, ketika kalian klik itu dia bakalan ngirim metode post gitu. Kenapa? Karena dia ngirim data gitu, terus mengeksekusi, dia bakalan ngebikin user baru di sistemnya mereka gitu. Nah, gitu. Demikian pula untuk yang lain-lain, misalnya untuk delete, untuk ngehapus gitu. Misalnya teman-teman di Instagram, misalnya di website Instagram. Teman-teman punya postingan, terus postingannya teman-teman hapus. Nah, itu dia di balik layar, itu dia si front end-nya, si website-nya itu dia ngirim ke back end-nya itu berupa delete gitu. Karena dia ngapus data. Terus kemudian put ini untuk ngedit data. Terus ada patch ini untuk ngedit data sebagian gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data terus diedit semua data itu diedit, itu dia pakai put. Kalau patch itu untuk ngedit data sebagian. Jadi misalnya teman-teman di Instagram misalnya, di Instagram terus teman-teman ngedit profil gitu, ngedit profil terus teman-teman edit apanya, cuma namanya doang gitu. Nah, dia kemungkinan besar dia pakai patch juga ya gitu. Nah, gitu. Jadi intinya kayak gitu. Nah, ini ketika kita coba pakai post,
tadi kita ubah pakai post ya. Ini tadi sebelumnya kan pakai get ya, yang coba lagi ya. Nah, terus kita coba ubah pakai post. Kita coba jalanin lagi apa yang terjadi. Hello. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, oh sorry, coba apa tadi? Coba lagi. Ya, method not allowed. Gitu. Metode ini nggak diperbolehkan gitu. Karena apa? Karena secara by default ketika kita ngirim ketika kita manggil kayak gini di browser, dia metodenya yang dikirim adalah get gitu. Kalau teman-teman perhatian di sini di inspect element ya, teman-teman bisa inspect element. Klik kanan terus inspect ya. Terus kita masuk network. Tuh, kita coba refresh, kita coba lihat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia metodenya, request metodenya, teman-teman perhatiin, dia get di sini. Gitu. Jadi secara default itu ketika kita buka di sebuah browser, dia metodenya get gitu. Sedangkan si root-nya tadi itu dia yang coba lagi ini kita bikin metodenya post. Nah, makanya dia nggak bisa tuh. Kalau kita coba yang lain, misalnya yang root yang awal tadi, yang gini doang, dia tetap bisa. Kenapa? Karena yang atasnya tadi, kita masih bikin dia jadi get. Gitu. Nah, terus gimana mas caranya buat ngambil si yang post ini? Caranya gimana? Teman-teman bisa, ini disetting di front end biasanya, disetting di front end, misalnya teman-teman front end yang nyeting gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ngetes doang, ngetes API kita, yang mana bakalan kita lakuin ke depannya, kita bakalan ngetes API yang bakalan kita bikin, teman-teman bisa pakai si Postman ini. Makanya pakai Postman. Ini aku udah di sini aku coba aku udah login ya. Harusnya kalau teman-teman buka pertama kali, teman-teman disuruh login atau bikin bikin akun baru gitu. Pastiin teman-teman udah punya akun baru ya. Oke. Nah, kita coba ya. Teman-teman di sini bisa, kalau teman-teman masih kosong di sini, harusnya kalau teman-teman belum pernah pakai Postman di sini harusnya masih kosong. Ini kalian bikin namanya ini workspace ya, workspace. Workspace-nya kalian klik tanda plus di sini, create workspace. Oh sorry, kita disuruh login. Iya, sepertinya kita disuruh login dulu. Nah, kita coba lagi. Oke, bisa disuruh malah masuk ke sini. Harusnya kalau teman-teman nyoba di sini, kalau misalnya di website langsung atau di aplikasinya harusnya nggak kayak gini, harusnya di VS Code-nya langsung. New only me, namanya nyoba API gitu misalnya. Terus kita create. Nah, udah ya. Nah, nanti di sini kita lihat apakah muncul. Nah, ini muncul ya, ini nyoba API yang baru kita bikin barusan. Nah, di sini terus kalian klik new HTTP request ya. New HTTP request. Oke, ini muncul kayak gini, halaman kayak gini nih. Ini buat kita masukin si URL-nya ini. Kita coba ya, ini URL-nya ini. Kita copy yang ini ya, IP internal kita, lokal kita. Nah, ini terus kita coba save dulu ya, jangan lupa di save. Create collection, name collection. Nah, collectionnya disuruh kita bikin select collectionnya bla bla bla.
random aja. Kita save. Nah, coba kita send ya. Send ini. Apa yang terjadi? Nah, muncul respon kayak gini nih. Nah, sekarang kalau kita coba lagi, apa yang terjadi? Method not allowed. Sama kayak yang di browser tadi ya. Itu. Kenapa tetap method not allowed? Karena di sini kita pakainya get, masih get. Coba kita pakai post ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini ada banyak ya sebenarnya. Ada get, post, put, patch, delete gitu ya. Yang tadi kita lihat. Nah, kita coba ganti jadi post. Terus kita send. Nah, muncul kayak gini. Title-nya sama deskripsinya. Gitu. Nah, karena map itu kalau kalian belajar struktur data ya, di bahasa lain lah mungkin ya. Karena map itu tidak terindeks gitu ya, apa ya sebutannya, saya lupa. Jadi dia kalau kita panggil dia random ya, meskipun dia title-nya di atas, deskripsinya di bawah, tapi di sini responnya deskripsinya di atas gitu. Ini nggak masalah gitu, karena emang tipe data map itu seperti itu. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, itu. Terus kita coba lihat lagi apalagi. Oke. Nah, ini kita contoh root dengan parameter. Gitu ya. Nah, parameter ini maksudnya apa? Parameter ini kalau misalnya teman-teman buka sebuah website, terus misalnya kayak gini nah. Nah, misalnya ini ya. Ini tuh sebenarnya bisa kita sebut sebagai parameter. Ya. Bisa kita sebut sebagai parameter. Ketika apa? Fungsinya ketika apa? Ketika kita manggil suatu halaman tapi halamannya sifatnya dynamic. Dynamic itu maksudnya kayak gimana? Misalnya contohnya gini. Ini ada contohnya ya. Nah, ini ada root user terus ID gitu. Ini contohnya di sini kayaknya dia nyontohin bikin root yang mana dia bisa nge-get user berdasarkan ID-nya gitu. User ID-nya berapa terus nge-get. Nah, itu. Kan normalnya kan misalnya kita misalnya gini nah. Ini tadi ya yang 127.001.3000 terus user contohnya tadi yang dicontohin user terus ID misalnya username lah misalnya username misalnya tulis Alpha Leonis gitu ya misalnya. Terus nah yang jadi masalah adalah masalahnya kan kalau kita bikin sebuah sistem ya di database khususnya itu kan usernya nggak mungkin cuma satu ya. Bisa 2, bisa 3, atau mungkin kalau udah besar udah ratusan, ribuan, atau mungkin usernya udah jutaan tuh. Misalnya kayak di Instagram misalnya itu kan usernya udah berapa tuh. Nah, masalahnya ketika kita pakai kayak gini tadi, bikinnya kayak gini, aduh mana tadi? Gini. Nah, masalahnya apakah kita mau nulis kayak gini satu-satu gitu? User, gitu, bikin lagi dulu ya. Get berarti ya kalau tadi get sorry user slash Alpha Leonis terus di bawahnya lagi bikin apa lagi sampai jutaan. Apakah seperti itu kan susah ya, kan ribet ya kalau kayak gitu ya. Nah makanya ada istilah namanya parameter gitu ya. Jadi daripada kita nulis semuanya kayak gini, kita bisa kayak gini, set username kayak gitu. Kita bisa bikin kayak gini, set username. Ada tanda titik 2 di depan ya. Coba teman-teman perhatiannya ada titik 2 di depan. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba bikin function baru di sini ya. Function coba apa berarti coba parameter ya. Coba param. Nah, ini C dia fiber contact
Fiber kontak CTX kembaliannya error. Nah, kita bisa ngambil si parameternya ini, si username-nya ini, gitu, yang sesuai sama yang dikirim. Misalnya kita coba bikin sederhana lah ya, gitu. Kita lihat contoh codingannya di sini. Ini kan ID ya, gitu. Mungkin biar teman-teman lebih paham, kita pakai username aja. Ini bebas sebenarnya, bisa ID, bisa username, atau bisa apa aja, yang lain-lain bisa. Nah, ini kita bisa bikin username, kita bikin variabel baru. Ini diambil dari c.params, gitu ya, params. Nah, key-nya apa? Key-nya ini, nah, teman-teman perhatiin, kita tadi di sini bikin ininya username. Ini adalah key, yang disebutnya key, kuncinya gitu. Key. Nah, maka kita tulis juga di sini username, gitu ya. Karena kalau kita buka dokumentasi di sini key gitu, kita butuhnya key. Nah, key-nya itu ya ini tadi, username. Nah, yang di sini tanpa titik 2 ya. Oke. Oke, terus kita coba mana ya? Kita coba lihat contohnya, dia ngirim apa? Oh, gitu. Ngirim string biasa ya. Kita bisa copy di sini, terus return send string. Misalnya kamu coba melihat data user titik 2 username ya. Itu. Nah, kita coba lihat apa yang akan terjadi kalau kita bikin kayak gini. Lihat username. Kita close ya ctrl-c di terminalnya, terus kita run. Ada error, sorry. Oh ya, unused ya. Belum kita panggil. Coba param. Ya. Oke. Kita tunggu sebentar, sambil menunggu kita bikin lagi satu lagi ya. Gitu. Di sini kita buat ini tadi, yang ini. Lalu kita bikin lagi. Di ada titik 3 di sini, add request. Kita copy aja, copy ini endpoint-nya atau root-nya user slash. Nah, slash apa nih di sini? Ini kita bisa masukin username-nya, Alpha Leonis misalnya tadi. Alpha Leonis. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, kita send. Nah, kamu coba melihat data user Alpha Leonis gitu. Jadi dia ngambil si tulisan ini sebenarnya gitu. Nah, misalnya kita ganti. Ini Dion misalnya. Dion 123 username-nya. Kita send. Nah, user Dion 123. Jadi intinya dia bisa ngambil si username-nya ini gitu. Itulah fungsinya gitu. Misalnya ketika kita mau ngambil data sebuah user gitu ya, kita nggak perlu nulis nama usernya satu-satu dibikin root ya gitu. Susah nanti kalau usernya banyak gitu. Kita bisa pakai param tuh. Nah, nanti di codingannya yang ini di bawahnya itu bisa dipakai apa aja nih username-nya. Misalnya ini kan kita udah bikin variabel username ya gitu. Nah, bisa aja di sini kita manggil nge-get dari database gitu. Misalnya apa ya, mungkin ada db.search gitu ya, search si username-nya gitu, nggak ada fungsinya ya, ini contoh aja, contohnya kayak gitu. Jadi kita nyari di database ini username ini apa, ini misalnya user gitu.
Nah, user. Nah, ini bisa kita kirim di sini user, itu misalnya kayak gitu. Nah, contohnya kayak gitu ya. Nah, itu kegunaannya seperti itu. Selain param, ada juga di sini disebutin adalah query. Query. Nah, query parameter juga, tapi dia query. Query itu apa? Query itu ketika contohnya mana tadi? Ini dia 1 2 3. Tapi ini kan root param ya, root param. Kalau query param itu biasanya kalau kalian coba perhatiin website-website yang teman-teman buka, biasanya ada kayak gini. Ada ini kelihatan apa enggak sih? Ada tanda tanya terus key apa, terus sama dengan, terus value-nya apa gitu. Nah, itu namanya query params gitu ya. Gitu. Ini bisa dipakai juga. Nah, ini teman-teman bisa eksperimen ya ini. Yang ini teman-teman bisa eksperimen biar menghemat waktu nanti setelah ini. Nah, ini contoh handler yang menerima dan mengirim JSON gitu ya. Ini kita udah coba buat tadi ya gitu ya. Tapi di sini contohnya dia pakai struct gitu. Struct, nanti dia bikin user berdasarkan si bodinya. Oh ya, kita belum coba yang post ya, yang beneran post ya. Ini kita coba aja dulu sini. Oke, kita masuk main.go lagi. Oke, kita bikin fungsinya dulu aja ya. Kita bikin fungsinya dulu. Kita coba di paste. Coba post. Ini sama tetap. Terus kita coba teman-teman ini aja ya, copy paste yang usernya yang struct user ini. Kita copy kayak gini ya. Ada name sama email ya, berarti nah di sini ada JSON gitu. Jadi dia artinya ketika ada kita ngirim JSON dengan key-nya name, dia bakalan dimasukin ke name ini. Nah, intinya kayak gitu. Nah, kita coba lihat nanti lah. Oke, terus user ini new, bisa pakai new user. Oke ya, new user kayak gini. Perhatiin besar kecilnya huruf ya. Ini sini pakai yang gede, ini user. Terus kita bikin if error sama dengan ini error itu sama dengan pakai gini C pakai body parser. Kita coba lihat nanti fungsinya ini apa. Body parser teman-teman ikutin dulu aja. Body parser return error gitu ya misalnya. Oke. Terus biar mempercepat waktu kita gitu. Oke, user receive, user gitu ya. Yang ngirim JSON juga sama ya. Kayak gini. Terus kita bikin kita perlu bikinin rootnya juga. Kita bikin rootnya. Tab dot apa berarti post ya, post user terus coba post mana tadi, coba post ini ya. Oke, ini dia bakalan manggil si function ini seperti itu. Kita coba lihat ya.
Nah, kita coba lihat di sini. Kita bikin request baru. Kita terminalnya jangan lupa di restart ya, ctrl-c terus jalan lagi ke run. Kalau teman-teman penasaran kenapa ini langsung muncul tulisannya, teman-teman bisa panah atas ya, panah atas, yang panah atas di keyboard yang kanan itu. Nah, nanti dia bakalan langsung muncul komen-komen atau input-input yang kalian masukin sebelumnya gitu. Panah atas, panah bawah, tinggal mainin itu aja. Nah, enter. Oke, sambil menunggu kita bikin halo. Ini kita ganti jadi post. Ini kita copy dari sini. Aduh, lewat ya. Oke. Terus post ini ke user berarti ya, yang kita barusan bikin. User. Nah, pertanyaannya bodinya dimasukin mana gitu. Bodinya dimasukin ke sini. No one. Nah, kita pilih yang raw ini. Terus yang di text ini kita ganti JSON ya. JSON. Nah, kayak gini. Nah, kita coba bikin data ya. Ini name. Ini misalnya Dion. Terus apa tadi? Kita butuh name sama email ya kalau nggak salah. Name sama email. Oke. Name sama email. Email. dion@mail.com misalnya. Ini jangan lupa dikasih koma. Oke. Bentuknya seperti ini ya. Dion. Emailnya seperti ini. Jangan lupa ini ada komanya. Yang ini nggak perlu, ya, yang baris terakhir nggak perlu ada koma. Kita save, habis itu kita send. Nah, muncul seperti ini. User receive, usernya ini, gitu. Nah, itu intinya ya. Oke, kita coba lihat lagi apa lagi. Membuat grup ini, teman-teman bisa coba lagi ya. Intinya grup ini, kalau teman-teman punya, misalnya seperti ini. Nah, ada user sama username ini kan sama-sama ada usernya ya ini ya. Kayak gini kan ada sama-sama ada usernya nih. Kita bisa nulisnya kayak gini nih jadinya. Nah, kita bikin grup dulu. Grup app.group. Kita bikin variabel baru ya. User misalnya. User group ini adalah app.group. Group si user. Nah, oke. Terus apa ya? Nah, di bawahnya tinggal user group dot ini begini aja biar gampang ya. Nah, ini yang app ini di paling depan ini bisa kita ganti user group. Ini yang bawah juga user group. Nah, selanjutnya apa? Karena kita tadi udah nulis user di sini, ini kita nggak perlu nulis user lagi di sini. Kita tinggal kayak gini aja. Nah, ini kita, usernya bisa dihilangin gitu. Jadi biar nggak ngulang nulis berkali-kali gitu. Kayak gitu. Bisa ditulis kayak gini. Ya gitu. Oke, semua udah sampai ini. Oke. Nah, selanjutnya kita coba melengkapi project sama di refactor nanti ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Kita masuk ke, udah siapa nih? Siapa tahu masih perubahan atau apa. Kita masuk ke project.
gitu ya. Ini project, kita bikin project sederhana aja. Kita ada 2 endpoint aja, ada 2 root. Nah, ini ceritanya ini, waduh gede banget. Ceritanya ini kita bikin kayak semacam koleksi buku gitu loh, gitu. Jadi kita yang jelas kita bisa ngambil data-data bukunya, ngambil semua koleksi buku ya. Nanti kita get ke ini ke book. Nah terus kita bisa nambahin buku, kita post ke book, ya gitu. Nambahin sama ngeget, ya udah gitu doang aja, sederhana aja. Nggak perlu ribet-ribet. Nah itu. Nah ini nanti kita kodenya kayak gini, sederhana aja, gitu ya. Nah kita masuk ke VS Code langsung. Oke, kita close semua di sini ya. Ini jangan lupa dimatiin dulu gitu ya, biar nggak apa ya, ya nggak tahu ya, itu kan ngabisin RAM nanti kalau lemot atau apa. Karena kalau laptopku lemot guys, sambil share screen. Oke, kita mungkin hapus semua dulu ya. Ini semua dihapus dulu. Sorry, nggak semua ya. Kita balikin dulu ke paling awal. Nah, paling awal. Oke, kita balikin awal banget ya. Gitu. Itu. Oke, kita balikin. Nah, udah ini udah paling awal banget. Oke, kita masuk ke materi tadi. Ini apa? Tadi kita pertama ini harus bikin get buku sama post buku ya, post buku. Oke, ini. Oke, kita lihat langkah-langkah. Pertama, panggil fungsi inisialisasi buku. Nah, ini fungsi ini dari mana? Nah, kalau teman-teman buka folder model nih, folder model, ini ada book model. Nah, ini aku udah bikin struct buku ya. Ini sama kayak tadi, kayak waktu kita bikin user. Ini ada judulnya apa, deskripsinya apa, harganya berapa gitu ya. Judul ini string biasa, atau teks biasa. Kalau deskripsi teks biasa, kalau harga yang jelas angka ya berarti ya. Ini ada book collection, koleksi buku ini ya bentuknya slice ya, slice, atau kalau di bahasa pemrograman lain array gitu ya. Kalau digulang namanya slice. Oke, book. Nah, ini buku koleksi buku. Nah, ini kita ada fungsi function init book. Nah, init book ini dia bakalan bikin slice kosong gitu ya, kosong gitu. Jadi isinya nggak ada isinya. Isinya nggak ada isinya. Ya itu gitu lah. Koleksi bukunya dia kosong gitu. Dia inisialisasi data gitu. Nah, ceritanya gitu. Kita di sini nggak pakai database ya. Database kita belajarin nanti aja. Gitu. Jadi intinya di sini datanya disimpan di memori runtime-nya aja gitu. Di memori runtime maksudnya apa? Nanti ketika ini kalian nambahin data, misalnya nambahin data terus kalian close gitu ya, servernya kalian close gitu ya. Nanti data kalian ya hilang. Tapi nggak apa-apa gitu. Buat nyoba-nyoba dulu aja. Nah itu. Oke, pertama kita inisialisasi koleksi dulu ya. Ini inisialisasi koleksi buku. Caranya gampang, caranya tinggal masuk ke model ini package, disebutnya package ya. Ketik setiap kali teman-teman bikin folder di Golang, itu dia bikin package gitu ya. Nah di sini package-nya model. Model ini apa? Model ini menyesuaikan nama foldernya kalian. Ini foldernya namanya model, makanya di sini package-nya model gitu ya. Kalau teman-teman tulis manual itu kayak gitu. Sama kayak nanti kita waktu refactor kita bikin controller, repository, dan seterusnya. Itu package-nya nanti kayak gitu juga. Oke, inisialisasi koleksi buku. Nah, ini kita panggil aja di model. Nah, jadi kita bisa panggil model. Nah, muncul kayak gini ya. Model. Dot. Nah, ini inisialisasi kenapa muncul? Oh, ini book. Ini book. Nah, oke. Oke, done. Udah terinisialisasi bukunya. Oke. Ini artinya berarti kalau udah kita panggil function ini, dia bukunya bakalan
di sistem kita nanti bakalan punya koleksi buku, books collection, yang isinya kosong doang ya, kosong doang ini, kosong nih. Next, kita get buku, bikin get buku. Nah, caranya sama kayak tadi, kita app.get gitu ya. Kalau teman-teman ketinggalan ngetiknya, ngomong aja ya. Atau teman-teman sebenarnya bisa lihat di ininya ya, di PDF-nya. Ini udah ada semua di situ gitu. App.get book ya, book atau buku. Coba kita lihat. Oh, book ya, oke. Book, sorry. Book atau buku. Book ya, book. Nah, terus kita di sini kita jadikan satu aja ya, biar sederhana. Function, kita di sini butuh JTX. Oh, C, sorry, C. Fiber, konteksnya JTX. Itu singkatan dari konteks error yang banyak, sama kayak yang atas ini. Nah, returnnya apa? Dia return, kita bisa nge-return JSON gitu ya. Return c.json berarti ya, JSON. JSON-nya apa? JSON-nya kita bisa ambil dari model books collection. Jadi intinya kita bakalan kembaliin si koleksi bukunya. Nah, gitu. Oke, kita coba ini dulu ya. Ini run. Oke, run di terminal ya. Kita tunggu sebentar, kita loading. Oke, kita masuk ke Postman lagi, kita bikin ini baru, sorry, -3 add request. Ini kita kasih nama get buku ya, get buku. Oke, get buku udah. Nah, ini kita ini udah muncul ya, auto muncul book ya, book sesuai sama yang tadi rootnya kita bikin. Oke, kita save. Apa yang terjadi kalau kita kirim? Oh sorry, get book. Oh sorry, apa yang salah? Oh, kita belum save ya, sorry, lupa. Jangan lupa di save ya. Oke, kita bisa coba lagi. Oke, kalau send. Nah, ini kembaliannya array kosong nih di sini. Kosong ya, array kosong ya ini. Kelihatan apa enggak? Tuh, kalau teman-teman nyoba nanti kayak gini nih hasilnya. Tuh. Nah, sekarang kita bikin endpoint atau root yang kedua ya. Ini berarti app.post. Ini book. Oke. Dia function. Kita copy paste aja biar gampang. Ini. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, pertama kita bikin variabel buat menampung si data buku yang dikirim sama si user ya. Nah, ini kita berarti book titik 2 new book. Sorry, model book gitu. Oke, next. Terus nextnya apa? Kita bikin body parser ya, kita parsing bodinya ya. Parsing body berarti dia if error ya, if error nil, terus error ini titik 2 sama dengan c.body parser ya, sama kayak tadi, body parser dari sorry.
Ini berarti kita masukin book ya, book itu penampungnya itu. Ini menampung di sini. Nah, terus returnnya apa? Returnnya kita c dot. Nah, kita bisa masukin c dot status di sini, statusnya. Sorry, bukan yang ini, status yang bawah. Status. Nah, statusnya dia butuh integer status. Status set HTTP status to the response. Jadi kalau tiap kali teman-teman buka website gitu ya, dia bakalan ngirim status web status. Contohnya ketika website apa yang kita coba ya? Inilah contohnya. Oke, kita inspect. Oh, udah di network. Nah, di network kalau teman-teman perhati ini di sini, dia ada status code di sini. Status code 200. Oke. Nah, ini kita coba lihat. Nah, tadi status ini kita bisa panggil Fiber. Normalnya ini kalau artinya ketika kita nulis kayak gini artinya dia muncul error ya ketika errornya itu nggak kosong gitu. Artinya ada error gitu kan ya. Kalau errornya nggak nil atau errornya nggak kosong, ya, artinya dia ada error. Nah, kalau error karena body parser kayak gini, itu normalnya karena user mengirim data yang salah biasanya. Tuh. Ketika user mengirim data yang salah, berarti kan bad request ya, gitu ya. Istilahnya bad request gitu. Jadi kita bisa nulis status bad request. Ini bad request. Nah, gitu. Jadi status bad request dot kita bisa bikin JSON ya gitu. Fiber dot JSON. Mana? Sorry. JSON fiber. Oh, fiber dot error ya. Fiber dot error. Nah, ini stroke. Oke. Nah, errornya ini kita bisa kasih message. Udah dibikinin ya sama si fibernya. Message-nya apa? Gitu misalnya mohon isikan data dengan benar, gitu ya, dengan benar. Oke, gitu ya. Oke, kita udah bikin. Jadi ketika inputnya dia salah gitu ya, atau dia nggak ngirim data yang benar, artinya dia nggak ngirim data berupa JSON, dia bakalan dimunculin kayak gini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita perlu cek ya. Bisa aja si user ini ngirim data JSON, tapi JSON-nya nggak valid itu. Artinya apa? Artinya bisa aja nih kita kan di buku ini kita buku judul, deskripsi, harga ya. Bisa aja judulnya kosong, gitu, dikosongin gitu ya, atau deskripsinya dikosongin gitu ya, atau harganya dikosongin gitu. Nah, kita nggak mau kayak gitu, kita nggak boleh kayak gitu. Artinya kita juga perlu bikin validasi gitu. Jadi judulnya, deskripsinya sama harganya itu nggak boleh kosong gitu ya. Nah, jadi kita bisa bikin kayak gini, if book dot, nah ini yang muncul ya 3 dot judul ini sama dengan kosong. Kalau kosong itu berarti string kosong kayak gini ya, string kosong. Atau kalau bukunya dia nggak punya deskripsi, atau kalau harganya dia nggak punya harga, ya apa ya? Nggak punya dalam artian kata 0 ya, berarti ya harganya di 0 gitu. Jadi kita nggak boleh kayak gitu. Itu kita return hal yang sama kayak error yang di atas tadi. Jadi artinya datanya itu sama-sama nggak benar gitu. Sama-sama nggak benar tapi masih diterima oleh sistem gitu. Tapi datanya kosong, makanya kita nggak pengen kayak gitu. Makanya kita bikin validasi di sini. Nah, ini validasi data kosong gitu ya, data kosong. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, selanjutnya adalah kita, kalau ini kan berarti kan datanya udah pasti benar ya yang dikirim sama user ya. Kalau datanya udah benar, kita bisa tambahin ke
si data koleksi buku kita gitu. Jadi model dot books collection, nah ini append gitu ya, bisa pakai append, jadi append. Nah di sini kita masukin si book ya, book. Nah kayak gitu. Oke, sip, beres ya tuh. Jadi artinya kita nambahin si bukunya ini ke koleksi buku kita gitu. Ya maksudnya kayak gitu. Nah, kalau udah beres semuanya itu kita baru return j.json fiber dot ini map. Nah, ini message ya, kita kasih message buku berhasil ditambahkan. Terus bukunya ke buku ini tadi, nah gitu. Nah, oke, beres. Dan ke atas. Nah, udah ya, beres ya. Oke, udah ya, function kita udah beres ya. Nah, sekarang kita coba kita restart lagi. Terang lagi. Tunggu bentar. Kalau udah ya, kita bikin request baru, add request ya. Add request, ini kita kasih nama tambah buku. Di atas ini tambah buku. Kita kasih book. Nah, book cuma bedanya nih, di sini ini post ya. Kalau yang tadi get, ini yang sekarang post itu. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kita ngirim data kayak gini doang? Kita nggak kasih data apa-apa gitu. Kalau kita klik send, nah ini muncul ini. Mohon isikan data dengan benar. Error ini asalnya dari mana? Nah, errornya asalnya dari yang pertama ini. Artinya kita nggak ngirim apa-apa gitu. Artinya dia salah gitu ya berarti ya. Nggak diterima gitu. Nah, coba sekarang kita bikin ngirim body error row terus JSON, terus kita kosongin, udah kosong aja gitu. Kita ngirim JSON udah bener nih, udah ngirim JSON sesuai dengan yang diminta sama si servernya kita, tapi kita kirimnya kosongan. Apa yang terjadi? Sorry, ini salah ya. Kok yang ini ya, salah tab. Yang tambah buku ya. Kita kayak gini persen, nah tetap error gitu ya. Jadi nggak boleh kosong kayak gini gitu. Ini kita bisa tambahin gitu. Title, ini novel yang aku baca sekarang. Teman-teman bisa tambahin terserah ya. Description ini description-nya ini buku novel gitu misalnya, buku novel. Oke, terus koma lagi, terus yang terakhir harga ya, harga atau price. Ini 50.000 misalnya, 50.000. Nah, udah ya. Oke, sekarang kita send. Oh, salah lagi. Apa yang salah? Kita coba lihat. Oh, harga ya. Judul, deskripsi, harga. Oh, pakai bahasa Indonesia, Tik. Sorry. Judul, deskripsi, harga. Gitu. Kita save, kita send. Nah, muncul nih di sini nih. Ini bukunya, terus buku berhasil ditambahkan. Nah,
Sekarang kalau kita coba get lagi bukunya, tadi kan udah ditambahin buku ya. Kita coba get lagi, send. Nah, muncul di sini buku yang kita tambahin tadi. Tuh, keren ya. Nah, di sini kalau misalnya kita tambahin lagi nih, kita tambahin lagi ini 2 misalnya. Tuh. Terus kita send lagi. Nah, udah ya, udah ditambahin lagi. Kita get lagi di sini. Kita get lagi. Nah, jadi 2 gitu. Dia nambah terus gitu. Itu. Tuh, jadi udah berhasil ya kita bikin API sederhananya gitu ya buat buku ini gitu. Jadi yang ini udah kita berhasil ya sampai sini, sampai pos ini gitu ya, udah berhasil. Tuh. Nah sekarang tinggal kita perlu nge-refactornya, buat codingan kita lebih clean ya gitu. Nah pada contoh sebelumnya kita membuat API dengan menempatkan semua logika ya, semua ditaruh di satu file gitu ya, satu file isinya semuanya gitu. Ini root, handlernya, dan validasinya ya, kita tambahin tadi validasi tadi dalam satu file. Pendekatan ini tidak ideal untuk project yang sebenarnya karena kode menjadi sulit dibaca dan dipelihara ya. Sulit untuk melakukan testing pada komponen tertentu ya. Kalau kebanyakan itu ya dalam satu file kan susah dibaca ya nanti. Terus tidak mengikuti prinsip single responsibility gitu. Nah itu. Nah untuk itu kita perlu melakukan refactoring dengan memisahkan code ke dalam beberapa package atau folder gitu ya. Di antaranya ada root, controller, sama repository. Nah, root ini berisi definisi routingnya API ya. Jadi root-rootnya tadi ya si app.get-nya, app.post-nya itu nanti kita taruh di folder root. Ya, jadi kita taruh di sini ntar. Terus di controllernya ini berisi logic untuk menangani request-nya ya, controllernya itu si handlernya ya, controller itu. Handlernya kita taruh di controller, terus repository ini operasi-operasi terkait dengan data gitu. Jadi kita kan nambahin ya di sini, nambahin buku di sini, kita masukin tadi repository seperti itu gambarannya ya. Nah contoh struktur project setelah refactoring nanti seperti ini ya. Jadi ada main.go-nya tadi di sini, root-nya ini di sini. Kita bikin book.root.go. Nah, controller ini book.controller.go ya. Terus repository ini ada dua file. Jadi book.repository-nya dan book.repository.implementation implementation ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini disebutnya sebagai clean architecture ya. Jadi jadi di sini teman-teman juga sekaligus belajar arsitektur ya. Jadi ini disebutnya clean architecture. Nah, ini dengan struktur seperti ini code menjadi lebih terorganisir. Gitu ya. Kita akan menggunakan teknik dependency injection ya. Kita lihat nanti ya dependency injection untuk menghubungkan repository dengan controller. Gitu. Jadi ini kan controller sama repository kan saling terhubung ya. Itu karena kita perlu nambahin sesuai dengan yang di sini dijelasin ini repository ini terkait operasi data. Nah, otomatis kan di sini dibutuhin di sini. Nah, cara ngehubungin antara si controller dengan repository nanti kita pakai teknik namanya dependency injection seperti itu. Nah untuk repository kita perlu membuat dua file gitu ya, ini book repository.go dan book repository implement.go. Book repository.go hanya akan berisi interface gitu ya, yakni mendefinisikan fungsi-fungsi apa saja yang akan dipakai gitu ya, tanpa menjelaskan implementasi dari fungsi-fungsi tersebut gitu ya. Nah, kita bikin ya gitu di repository kita bikin dua file ya, book.repository.go apa ini, oh salah, koma titik oke. Kita bikin file lagi book.repository.inl.go. Nah, nanti mungkin teman-teman masuk pertanyaan, kenapa sih Mas kok harus dibikin dua file seperti ini? Nah, nanti dijelasin di bawah ya, nanti ada penjelasannya gitu.
Pertama kita bikin yang interface-nya dulu ya, sesuai dengan penjelasan tadi. Interface-nya dulu. Pertama kita tulis package-nya dulu, package repository ya, sesuai dengan nama foldernya. Package repository. Oke, terus kita coba lihat, kita bikin interface ya. Type book repository ya, ini dia interface. Nah, gitu. Nah, di sini kita tulis function-nya ya. Function-nya berarti apa? Karena ini berisi data doang ya. Jadi kita cuma punya satu function ya tadi ya, yang berhubungan dengan data, yaitu nambahin data ini, tuh nambahin buku. Kita berarti add book ya, gitu ya. Add book ini dia nerima book, dia tipenya sebagai pointer ke model.book. Nah, udah gini doang isinya. Gini doang. Jadi kita nggak mendefinisikan si isi fungsinya itu ya. Kita nggak tulis si ininya di sini. Kita nggak kayak gitu. Jadi saya cuma interface gini doang nih. Gitu. Tujuannya apa? Nah, nanti ada penjelasannya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke file yang kedua, repository implementation ya. Nah, itu kita bikin package-nya sama ya, package repository, terus kita bikin struct kosongan ya. Type book repository implementation ya, MPL. Ini struct kosongan doang. Ya, karena kita nggak membutuhkan apa-apa di sini. Kita nggak punya dependensi apa-apa, istilahnya kayak gitu. Nah, di bawah sendiri ya, kita bikin function, sebuah function. New book repository. Nah, kayak gini. Outputnya atau returnnya dia return berupa book repository gitu. Nah, terus ini fungsinya si function ini apa? Dia bakalan ngebikin membuat repository. Ya, fungsinya itu membuat repository. Ya, kita return, tapi returnnya ini gitu ya. Si struct yang kita bikin tadi, book repository implementation. Nah, gitu. Kayak gini. Nah, ini muncul error gitu ya. Kenapa? Karena ini dua hal yang berbeda gitu ya. Yang ini interface dengan tipenya ini, ya, sedangkan kita returnnya adalah sebuah struct yang tipenya ini gitu ya. Makanya dia muncul error gitu ya. Nah, caranya kayak gimana? Kalau teman-teman perhatian di sini ada apa ini ya? Tombol apa sih ini? Kalau teman-teman klik ini, declare missing method. Nah, di sini uniknya seperti itu. Jadi otomatis si golangnya dia bakalan ngebikinin sebuah function add book sesuai dengan yang kita tulis di sini, add book. Sama. Di sini nanti langsung otomatis muncul ya. Kita ulangin ya. Begini, ini kosongan, nggak apa-apain. Kita klik di sini, terus declare, set. Nah, muncul kayak gini. Nah, isinya di sinilah. Nah, ini yang kita tulisin ini gitu ya. Kita cut aja ya, kita cut. Nah, kita masukin ke sini. Set. Nah, itu. Sorry di ini ya. Set. Itu. Nah, jadi fungsinya tulisin di sini. Di implementasinya gitu. Ini cuma interface doang, ini implementasinya gitu. Jadi implementasinya ini makanya kita tulisnya di implementasinya gitu.
Nanti ada penjelasannya di bawah. Kenapa harus ribet-ribet bikin kayak gini. Nah, udah repository udah clear, udah done ya. Nah, sekarang kita ke controller. Controller ini kita bikin book controller ya. Berarti book.controller.go. Ya. Nah, sama kayak yang di repository tadi kita package, tapi ini controller ya, sesuai nama foldernya. Package controller, kita Google edit biar kelihatan. Nah, kita bikin struct sama kayak yang di repository tadi. Pertama kita bikin struct. Nah, ini kita nggak perlu bikin dua file ya, jadi langsung satu file, gak apa-apa. Struct type book controller struct kayak gini. Nah, tadi kan yang di repository kosong ya. Nah, di sini kita perlu ngisiin sesuatu. Apa itu? Yaitu si book repository-nya. Repository itu. Karena kita pada intinya adalah kita membutuhkan repository itu di sini nanti gitu. Buat panggil si function ininya. Buat manggil function add book ini gitu ya. Jadi ini function ini nggak bisa dipanggil langsung nanti. Kita perlu bikin repository yang mana pakai function ini, baru kita bisa panggil function yang ini gitu. Maksudnya kayak gitu. Sehingga di control mana jadi control. Nah, ini kita butuh buat manggil ini sebagai parameter gitu. Ya. Nah, di sini repository ya, berarti repository dot repository. Nah, muncul ya. Sama kayak yang di repository tadi, kita juga perlu bikin function baru. Func buat bikin new book controller ya, yang ini controller, new book controller. Nah, udah ya. Nah, di sini kita perlu parameter. Kalau yang di sini kita perlu parameter. Ini book controller ya, langsung book controller. Nah, daternya book controller yang ini. Kita butuh di sini parameter berupa book repository. Ini bisa kita kopas saja. Kita kopas di sini biar gampang. Ini biar membedakan ini ganti namanya repo. Nah, kita bisa return si book controller ya, book controller. Terus kita kasih book repository-nya dari si repo kayak gini. Nah, oke, udah aman, udah aman ya. Nah, terus kita bikin si handler-handlernya gitu. Nah, di sini handler-handlernya itu kita bikin, yang tadi kan masih kita bikin jadi satu file panjang kayak gini ya. Nah, kita baru bikinin di sini gitu. Nah, simpelnya kita bisa kopas aja di sini, kopas. Kita kopas, terus ini kita copy ya, terus kita ke controller. Kita kopas di sini, func. Nah, di sini kita masukkan ini sebagai function yang berada di dalam struct book controller ya. Jadi caranya kita bc book controller, Nah, ini dari book controller. Caranya kayak gini. Nah, ini get book ya nama fungsinya. Get book. Save. Nah, udah beres. Setelah klik yang ini, import seperti itu. Nah, yang terus yang di next di posnya ini kita pas juga set
kita kopas semuanya nih. Copy. Terus kita paste. Ya, sama kayak yang tadi. Kita kopas aja di sini biar enak. Set. Nah, ini kita berarti add book ya. Add book. Nah, udah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ini kan ada validasi ya ini. Biar lebih enak gitu ya. Barangkali ini kita misalnya nanti ke depan mau bikin function baru, nah ini butuh ini juga. Nah ini kita pisahin sekalian, validasi data kosong. Kita cut, kita bikin function validate. Nah validate book ya. Kalau di ininya apa? Validate book ya. Validate book. Nah ini kita book ini berupa model.book ini return kayak gini. Ya. Ini returnnya berupa boolean. Maksudnya dia valid, bukunya itu valid kalau judulnya itu enggak kosong, enggak ya deskripsinya enggak kosong dan harganya enggak kosong juga gitu. Ya. Terus, nah di sini kita tinggal panggil itu yang tadi. Kita tinggal panggil valid, nah kayak gini valid ini kalau dia validate book ya, validate book ini book. Nah, gini. Nah kalau if enggak valid, nah, kayak gini, kita return yang ini tadi. Nah, itu ya. Udah beres. Nah, sampai sini kontrolnya udah beres. Gitu. Nah, udah ya, aman ya. Harusnya sih aman. Oke, biar nggak laptop saya lemot jadi ke close dulu ini. Kita masuk ke root ya. Sekarang root ini yang terakhir. Root ini berarti book.root.go. Nah, kita bikin package baru, package root. Nah, terus kita coba lihat. Kita bikin function ya, langsung function aja ini function setup book root. Terus ini root kusingkat root, jadi R. Ini fiber gitu. Nah udah, terus kita kopas semua yang di sini kita kopas. Ini juga kita kopas harusnya, bentar. Sorry. Cut semua dulu. Kita taruh di root. Set. Nah, udah. Ini kita ganti jadi R ya. R. Kayak gini. Ini nggak perlu ya yang atas sendiri. Atas sendiri nggak perlu. Sorry. Yang kita cut yang ini doang. Yang atas sendiri nggak perlu. Atau perlu ya? Oh, perlu sekalian aja deh. Jadi kita cut semua berarti ya. Biar bikin lihatnya. Terus ini mana? Oke, ini R.
R, R. Oke, terus ini. Nah, di sini nih. Handlernya ini kan udah kita tulis tadi di ini ya, di package controller ya. Jadi kita bisa hapus ini. Hapus. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Oke, hilang ya. Karena laptopnya ternyata. Oke, soalnya apa yang kita lakukan? Nah, masalahnya kan kita bikin controller nih, controller. Nah, kita tadi perlu bikin controller yang ini pakai function new book controller. Jadi kita perlu panggil di sini book controller ini sama dengan controller dot new book controller. Nah, ini muncul ya. Nah, muncul masalah baru. Nah, di sini ini si controllernya ini dia perlu parameter ya, perlu parameter repository. Nah, repositorinya kita berarti perlu bikin repository ya. Nah, sekarang cara bikin repositorinya ya sama kayak yang bikin control tadi, karena repository kan kita bikin fungsi yang sama juga ya. Book repository dengan repository yang ini ya, repository dot new repository. Nah, ini ya. Nah, oke, sorry. Oh, ada satu yang kelewat. Nah, coba kita lengkapi dulu yang ini ya. Ini jadi berarti book repository ya gitu. Ada satu yang kelewat, apa itu? Di controller tadi. Karena ini udah beres semua ya. Nah, masalahnya kita belum manggil si function buat ini baru ngevalidasi doang, tapi belum ditambahin ke collection. Nah, kita perlu tambahin ke collection gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah bc atau book controller ya ini. Sesuai dengan nama di functionnya kita ya. Dot book repository, nah ini muncul, dan add book. Nah, baru nih bisa muncul. Nah, booknya kita ambil book seperti ini. Itu ya. Udah sini, udah aman harusnya ya. Terus di root tadi, mana di root? Nah, root terus, nah udah ini. Nah, di sini kita book controller add book, get book ya, get book. Nah, ini kita tinggal manggil kayak gitu aja, gampang ya. Book controller yang ini berarti yang add book. Nah, udah beres. Nah, sekarang kalau kita lihat alasannya ini, kita scroll ke bawah. Nah, salah satu kegunaan teknik memindah antara interface dengan implementasi pada repository yang atas tadi, yang kenapa ada dua file. Misal ya, salah satunya, misal kita pakai beberapa database di sistem kita. Nah, akan repot jika kita banyak database tersebut, kita perlu memanggil repository yang berbeda di controller nantinya ya. Sehingga dengan teknik ini kita hanya perlu membuat implementasi untuk masing-masing koneksi database, cukup memanggil fungsi-fungsi yang sama di controller gitu. Jadi contohnya, misalnya di ada mana repository. Nah, ini kita nambahin buku, tapi kita pakai beberapa database yang berbeda gitu ya. Misalnya kita mau nambahin buku di database misalnya MySQL gitu misalnya, tapi kita juga sekaligus mau nyimpan itu di cache ya, biar apa, waktu nge-get itu lebih cepat nih misalnya. Ya, kita mau menyimpannya di Redis misalnya. Redis itu ada salah satu database juga ya, tapi dia di RAM gitu ya. Nah,
Kan sulit ya kalau kita bikin banyak gitu ya, nanti ada yang buat MySQL, ada yang buat apa? Buat Redis, itu kan repot. Nah, caranya adalah sesimpel kita bikinnya aja implementasi yang lainnya gitu ya. Misalnya kita di sini eh, kita berarti kita bikin file baru book repository bla bla bla. Terus misalnya nanti itu isinya adalah book repository implementation satunya satunya gitu, misalnya kayak gitu. Terus ini book repository satunya gitu ya, satunya gitu ya, gampang. Implementation satunya gitu ya. Terus kita bikin lagi kayak gitu. Nah, terus di mana tadi? Di root-nya kita tinggal bikin new book repository satunya. Ini. Udah gitu doang gitu. Kita nggak perlu mengubah yang di controller, ini nggak perlu mengubah gitu ya. Terus yang di bawah-bawah ini nggak perlu mengubah juga. Cukup mengubah yang di sini aja dengan sesimpel kita nambahin apa sih implementasinya gitu. Codingannya yang buat ke repository yang satunya tadi apa gitu ya. Sesimpel itu gitu ya. Itu memudahkan nantinya seperti itu gitu ya. Makanya kenapa kita bikin dua file yang berbeda di sini. Kalau nanti implementasinya ada dua, berarti nanti di sini isinya ada tiga gitu berarti ya. Tuh. Kita hapus ya. Hapus root repository. Nah, udah beres. Ya. Sekarang kita tinggal tadi Windows dulu. Kita tinggal panggil rootnya, panggil root. Ini berarti di root setup nah ini parameternya kita sikat. Udah beres. Nah, udah beres ya. Kita udah beres multifaktornya, semuanya udah aman. Kita tinggal coba sekarang ya. Kita run sekarang ya. Udah di save semua, jangan lupa di save. Nah, udah hello. Nah, kalau kita coba sekarang di sini, kita send. Nah, ini kita kembali kosong ya. Karena kayak yang gue jelasin di awal, karena kita nyimpennya di runtime gitu ya, memori runtime gitu ya. Jadi ketika kita restart server kita ya jadinya hilang semua datanya. Nah, nggak apa-apa. Itu ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa codingan kita berjalan ya, berjalan dengan lancar, nggak ada error sampai sini. Karena kita berhasil nge-get datanya gitu ya. Cuman di sini masih kosong. Nah, kita coba tambahkan data. Kita coba tambahkan data ini begini, kita save, send. Nah, udah ya, aman ya. Ya, yang nambahin buku baru juga aman. Nah, sekarang kita coba get lagi di sini. Set. Nah, udah. Aman juga. Kita tambahin lagi. Set. Nah, aman. Kita get lagi. Set. Nah, ada dua. Tuh. Kalau ditambahin banyak kali, set, 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 berapa kali tadi udah ya. Kita get lagi ya, get lagi. Set. Nah, ada banyak nih. Nah, ada banyak. Seperti itu. Udah beres semua. Nah, udah beres semua. Nanti kalau udah oke, terus next kita Postgre baru habis itu integrasi dengan SQL gitu ya. PostgreSQL buat database-nya. Jadi nanti kita nyambungin ke database. Seperti itu. Sudah kita study jam-nya. Apakah ada pertanyaan?
Yes. Wah, salah tuh nggak ada status code di response body-nya. Oh, ini ya maksudnya. Di apa? Mana tadi? Kontrol. Oh, benar. Di sini ya. Maksudnya mungkin. Nah, ini kita sebenarnya bisa nambahin code di sini. Nah, udah. Nah, kita bisa masukin sama kayak ini. Caranya kalau mau kayak gitu. Nah, gitu. Nah, sesimpel itu. Wait request. Oh iya, status code ini ada banyak ya. Ada wait request ini kalau teman-teman klik. Nah, di sini caranya, kalau teman-teman mau lihat caranya itu ada, kalian di ini di assign cursor di sini, terus tahan CTRL nanti muncul kayak link kayak gini, terus kalian klik. Nah, gitu. Kalian klik CTRL, terus klik. Nanti statusnya ada banyak ya di sini. Ada status get request. Jadi pada intinya itu yang paling sering dipakai itu ya yang 200-an, terus 400-an sama 500-an gitu. Nah, gitu. Jadi kalau 200 itu berarti berhasil ya. Berhasil. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini. Status code. Nah, ini statusnya 200 oke. Nah, 200 oke ya. Kalau berhasil, kalau berhasil dipanggil itu nanti statusnya bakalan 200. Nah, di sini 200 status oke. Nah, ada juga created, accepted, ada not prototype, itu ada banyak lah. Kalau 400-an berarti dia ada kesalahan di sisi kliennya gitu ya. Jadi bad request gitu ya, requestnya salah gitu ya, unauthorized gitu ya, artinya si usernya ini belum login gitu ya. Kalau misalnya kita pakai bikin sistem yang kayak gitu. Terus payment required misalnya, or forbidden gitu ya, nggak boleh gitu, nggak boleh masuk. Gitu. Not found, ya, status not found 404 ya, 404 itu berarti dia si user salah masukin linknya gitu, maksudnya kayak gitu ya. Contohnya kayak gitu, bisa juga berarti kliennya atau si front end-nya salah manggil API root-nya gitu. Nah, kalau 500-an itu berarti ada masalah di servernya, jadi codingan internal kita yang salah gitu. Misalnya ada internal server error gitu, maksudnya kayak gitu, not implemented gitu ya, terus bad gateway gitu. Nah, ini yang kalau teman-teman pernah lihat dulu di Siakat kampus gitu ya, terus ada status bad gateway. Nah, ini berarti kesalahan dari ya servernya gitu ya. Servernya yang salah. Nah, itu. Guys, kalau ada pertanyaan, guys. Kalau nggak ada, mungkin cukup itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Ya. Nanti kita lanjutin di next-nya ya. Kalau teman-teman mau nanti bisa pelajarin dulu database-nya, PostgreSQL, sama buat integrasinya gitu. Bisa teman-teman pelajari seminggu ke depan. Teman-teman boleh belajar mandiri untuk seminggu ke depan, 2 minggu ke depan. Oke, itu aja. Thank you.